Oke, hari ini, kali ini kita akan bahas mengenai materi ketiga. Materi ketiga itu artinya pertemuan ketiga, itu mengenai mengenali, memahami, dan mengembangkan diri sendiri. Banyak di antara kita belum mengenali, apa sih keinginan kita, bagaimana sih diri kita ini, bagaimana cara kita mengembangkannya. Dalam komunikasi antar pribadi, termasuk dalam psikologi komunikasi, kita diajarkan supaya bisa mengembangkan diri kita dengan baik dan bisa memahami diri kita dengan baik. Karena semakin, kita bisa, memahami diri, semakin kita bisa mengenali diri dengan baik dan bisa mengembangkan diri dengan baik, maka otomatis secara tidak langsung kita bisa menjadi pribadi yang baik. Ini yang disebut dengan mengenali, memahami, dan mengembangkan diri sendiri. Kita mulai dengan slide pertama. Pada slide pertama dikatakan, pentingnya mengenal diri. Kenapa isi ini penting untuk mengenal diri? Sebab ketika orang yang sudah mengenal dirinya dengan baik, maka otomatis dia sudah tahu mana kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangan dan kelebihan ini akan, lebih kepada potensi kita. Banyak orang yang tidak tahu sebetulnya dia tuh kemampuannya seperti apa. Banyak yang tidak tahu sebetulnya dia ini kalau udah lulus mau ngapain. Banyak orang yang nggak tahu, "Ngapain saya kuliah kalau misalnya cari kerja aja susah?" Nah, ini artinya penting kita harus mengenal diri kita dengan baik supaya kita bisa tahu potensi diri kita seperti apa. Setiap manusia ini kelebihannya macam-macam. Ada yang dia memang pandai berhitung, pandai bervisualisasi, pandai menggambar, kemudian atau pandai, memasak dan sebagainya. Nah, a ini adalah salah satu kondisi di mana ketika kita bisa memaksimalkan kepandaian kita, pengenalan diri kita, supaya menjadi pribadi yang baik ke depannya, seperti itu. Next, kemana sih? Nah, ada 4 set preferensi dasar. Pertama, terorganisir atau spontan. Ada orang-orang yang memang, sangat, segala sesuatu itu harus diorganisir dengan baik. Ada yang spontan. Kalau misalnya, spontan itu adalah orang yang kalau misalnya melakukan segala sesuatu itu dia nggak pernah mikir panjang. Beda dengan orang-orang yang perfeksionis. Kalau orang-orang yang perfeksionis, biasanya dia benar-benar sangat terorganisir untuk melakukan apapun. Kemudian, ada faktual dan intuitif. Faktual itu adalah orang-orang yang kalau misalnya melakukan segala sesuatu, harus sesuai dengan faktanya dulu. Kalau yang intuitif, dia ini tipikal orang yang suka menduga-duga. Jadi, ya dia belum tahu ini benar apa enggak, tapi dia duga-duga aja. Sehingga orang yang intuitif atau dia bermain intuisi, biasanya tingkat kecemasannya jauh lebih tinggi daripada, orang-orang yang, mengumpulkan secara faktual. Next, ada juga yang analitis dan simpatik. Orang-orang yang simpatik itu jauh lebih berpikir dia lebih memainkan emosinya, dalam artian kalau misalnya dia tuh gampang iba atau intuitif, faktual atau intuitif, kemudian, dicek juga apakah kalian termasuk analitis dan simpatik, suka berkelompok atau menyendiri. Next, tiap orang itu punya tipe kecerdasannya masing-masing. Nah, tipe kecerdasan ini dibagi menjadi beberapa. Ada orang yang hanya memiliki satu tipe kecerdasan, ada yang memiliki 2, 3, tapi biasanya dalam diri manusia itu memiliki tipe kecerdasan hingga 3 sampai 4. Jarang yang sampai 9 tipe kecerdasan. Yang pertama, itu ada kecerdasan linguistik atau bahasa. Kecerdasan linguistik atau bahasa adalah kemampuan seseorang di mana dia bisa sangat cepat, mengadaptasi yang namanya bahasa-bahasa, yang menurut orang lain susah. Beda, misalnya kalau kalian sudah belajar bahasa Inggris dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah nggak bisa-bisa, berarti, bisa dipastikan bahwa kecerdasan kalian bukan kecerdasan linguistik atau bahasa. Bahkan ada orang yang dia cukup hanya belajar 1 atau 2 kali otodidak tanpa ikut kursus, tapi dia bisa menguasai bahasa tersebut. Berarti dia memiliki kecerdasan linguistik. Kemudian yang kedua, ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang berhitung secara cepat.
Jadi tanpa kalkulator dia bisa berhitung. Kita kalau misalnya mau eee padahal kita kalau misalnya mau, eee, mau berhitung pakai kalkulator, dikit-dikit pakai kalkulator. Nah, kalau orang logis matematis, dia tuh nggak akan berpikir pakai kalkulator, biasanya dia akan berhitung dengan cepat. Nah, ini biasanya adalah orang-orang yang berada di kecerdasan logis matematis. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kecerdasan spasial. Nah, kecerdasan spasial ini juga berbeda, sama yang dimiliki oleh orang-orang. Ini jarang sekali dimiliki oleh orang-orang. Untuk kecerdasan spasial itu maksudnya adalah kecerdasan di mana seseorang memahami proses berpikir dalam bentuk visual. Jadi dia ini orang-orang desainer yang suka gambar, desain grafis, komunikasi visual. Jadi dia mengkomunikasikan atau mengekspresikan kemampuannya itu melalui gambar. Nah, ada orang-orang yang tidak bisa gambar sama sekali, berarti bukan kategori dalam kecerdasan spasial, dia menggunakan kecerdasan yang lain. Kayak gitu. Kemudian ada yang disebut dengan kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik jasmani adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang mempelajari olah tubuhnya dengan bagus. Biasanya sih ini dimiliki sama para atlet. Makanya kenapa semua orang nggak mungkin bisa jadi atlet. Karena bisa jadi kecerdasan kita bukan atletis seperti orang-orang, tapi kecerdasan kita yang lain. Kecerdasan musikal adalah kecerdasan di mana seseorang bisa menciptakan lagu, bermain musik tanpa mengalami hambatan sama sekali. Dalam artian, kalau misalnya dia berlatih, dia cepat bisa. Nah, berarti secara tidak langsung, dia memang memiliki kecerdasan musikal tersebut. Misalnya kayak Ariel Noah, Melly Goeslaw, mereka kan tidak sekolah musik. Ariel Noah itu dia merupakan arsitek dari Maranatha, tapi karena dia punya kecerdasan musikal dan itu jauh lebih menonjol dan menjadi potensi dirinya, maka dia lebih menonjol di yang namanya si musikal ini gitu. Kemudian ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan seseorang membangun komunikasi dengan orang lain. Nah, membangun komunikasi dengan orang lain itu beda-beda. Kalau misalnya kalian bertemu dengan orang yang dia cepat akrab sama orang, kemudian dia uh, enak diajak berbicara, nyaman dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung dia memiliki yang namanya kecerdasan interpersonal. Interpersonal ini sama seperti antar pribadi. Nah, selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang di mana seseorang itu dia bisa mengelola emosinya dengan baik sehingga emosinya tidak meluap-luap ke orang lain. Bu, kalau misalnya yang temperamen seperti itu, apakah biasanya dia punya kecerdasan intrapersonal? Tidak ya. Jadi kalau misalnya kecerdasan intrapersonal itu biasanya adalah orang-orang yang bijak. Orang-orang bijak, dia mampu mengelola kondisi emosinya dengan baik. Nah, kemudian kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah orang-orang yang memiliki keinginan atau potensi di bidang alam, misalnya panjat tebing, sepeda gunung, kemudian naik gunung. Nah, ini adalah orang-orang yang naturalis, sehingga dia senang dengan kondisi yang berbau alam. Nah, kemudian ada yang disebut kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini adalah kecerdasan yang memang rata-rata dimiliki oleh generasi milenial. Kenapa? Karena kecerdasan eksistensial itu adalah bagaimana memposisikan diri kita supaya bisa diperhatikan oleh orang lain. Itu disebut dengan kecerdasan eksistensial. Jadi dikit-dikit selfie, dikit-dikit foto, dikit-dikit selfie. Nah, itu disebut dengan eksistensial. Jadi, setiap orang itu memiliki 3 sampai 4 kecerdasan dalam dirinya, tapi akan ada satu kecerdasan yang begitu menonjol. Terus nanti ada yang nanya, "Bu, saya nggak punya kecerdasan itu semua." Berarti kalau misalnya kamu tidak punya kecerdasan yang Ibu jelaskan barusan, secara tidak langsung berarti kamu belum mampu menggali potensi diri kamu dengan baik. Itu jawabannya. Next. Nah, ini ada disebut dengan self-concept. Self-concept ini, menurut Baumeister, adalah suatu kepercayaan seseorang terhadap dirinya sendiri, termasuk sifat, siapa, dan apa dirinya. Jadi, self-concept ini adalah nanti akan dibahas tentang konsep diri di pertemuan 6 ya.
Nah, jadi si konsep dasar konsep ini atau konsep diri ini seperti apa sih? Ini adalah bagaimana tingkat kepercayaan, diri kita, terhadap apa yang kita percaya, siapa kita, dan kita tahu potensi diri kita seperti apa. Karena kalau misalnya Lewis mengatakan ada 2 konsep sebetulnya untuk self concept itu. Yang pertama, ada yang disebut dengan eksistensi diri, yang kedua ada berdasarkan pengkategorian diri. Nah, eksistensi diri ini adalah nah, eksistensi diri ini adalah sebetulnya lebih kepada bagaimana seseorang bisa melakukan eksistensi dengan baik. Nah, eksistensi dengan baik ini adalah makin dia eksis, maka konsep dirinya semakin bagus. Lewis mengatakan seperti itu. Semakin pengkategorian diri itu semakin dia bisa beradaptasi dengan kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu, maka secara tidak langsung berarti konsep dirinya bagus. Itu menurut Lewis. Berarti ada 2. Dia eksis dan dia bisa masuk ke jenis komunikasi apapun. Nah, kalau Carl Roger itu berbeda lagi. Dia ada 3. Yang pertama ada disebut dengan self image. Self image itu citra diri. Citra diri itu kamu tuh pengen dianggap orang seperti apa sih? Kamu tuh ingin dinilai orang seperti apa sih? Itu adalah self image. Jadi apa yang kalian tampilkan saat ini, atau misalnya, saya ingin jadi diri saya sendiri, ya nggak apa-apa kamu jadi diri kamu sendiri. Secara tidak langsung, citra itulah yang kamu bentuk untuk diri kamu sendiri. Kemudian ada self-esteem. Self-esteem itu adalah menghargai diri. Dalam artian bagaimana cara supaya kita punya penghargaan terhadap diri kita sendiri. Jadi orang yang punya konsep diri yang bagus, berarti tingkat penghargaan dirinya juga bagus. Dia tidak pernah menyalahkan lingkungan, dia tidak pernah menyalahkan kondisi, dia tidak pernah menyalahkan hal yang lainnya. Karena dia memiliki self-esteem yang bagus. Nah, kemudian ada yang dikategorikan sebagai ideal self. Ideal self adalah tipe ideal yang memang yang diinginkan oleh orang lain. Pintar, cerdas, enak diajak berbicara, misalnya menawan, bijaksana. Itu adalah konsep diri yang diinginkan oleh banyak orang. Sayangnya, konsep diri ideal ini tidak semua bisa kita capai kalau misalnya kita tidak mengenal diri kita dengan baik. Makanya kenapa coba dicek. Sebetulnya ini kalau misalnya kita ada kelas tatap muka, ini Ibu ada asesmennya tentang bagaimana supaya kita mengenal dan memahami diri kita. Tapi itu harus tatap muka. Kalau misalnya menggunakan audio saja seperti ini atau hanya menggunakan Zoom, itu biasanya nggak efektif. Ya, tapi nanti pas udah masuk lagi tatap muka, Ibu coba kita lakukan ya yang self konsep ini supaya kalian tahu seberapa mengenal sih diri kalian. Next, ini ada tips. Nah, di sini dikatakan bagaimana sih supaya kita bisa memahami dan mengerti diri kita dengan baik. Pastikan sasaran yang jelas, dalam artian pastikan kalian selalu menulis diri kalian ini maunya seperti apa. Tentukan cara keberhasilan. Jadi sebetulnya kalau kalau Ibu pribadi, Ibu selalu menulis to do list. Jadi apa yang harus saya lakukan, apa yang harus tidak saya lakukan. Kemudian karena dengan demikian, itu secara tidak langsung mengenali potensi diri kita, memahami diri kita, dan memahami kira-kira progres kemajuan diri kita ini sudah sejauh mana ya, gitu. Karena pinter aja nggak cukup kalau misalnya kita tidak bisa mengelola diri dengan baik. Nah, kemudian bagaimana cara kita berani mengambil resiko. Kebanyakan orang-orang itu selalu berada di zona nyamannya. Dia tidak mau out of the box. Jadi kalau misalnya kamu punya potensi lain dan itu pengen kalian salurkan dan kalian ingin maksimalkan potensi itu sebetulnya bisa. Tapi kebanyakan orang takut untuk memaksimalkan potensi dirinya karena memang kurangnya dukungan dari orang sekitar. Makanya kenapa perlu kita memiliki lingkungan yang positif supaya menjadi support system bagi diri kita. Nah, kemudian ingat ya, perkembangan diri sendiri itu diatur oleh diri sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ingin makin berkembang, maka yang bisa mengelola bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri.
kemudian memanfaatkan setiap kesempatan, terbuka untuk belajar dari siapapun. Jadi jangan merasa gengsi karena mentang-mentang misalnya kalian sudah bekerja, mentang-mentang kalian sudah senior, kalian nggak mau belajar sama juniornya. Tidak boleh seperti itu. Apa yang ibu lakukan supaya bisa terus mengimprove diri ibu atau mengembangkan diri ibu menjadi lebih baik adalah ibu tetap belajar sama mahasiswa. Jadi makanya kenapa kalau di kelas itu ibu pasti selalu tanya jawab, mana yang nggak ngerti, mana yang ngerti supaya supaya itu jadi improve sebagai peningkatan diri ibu dalam memberikan kualitas pengajaran seperti itu. Nah, ini yang paling penting, banyak sekali resolusi-resolusi yang dibuat setiap tahun itu tidak bisa terrealisasikan. Kenapa resolusi-resolusi yang biasa dibuat tahunan itu tidak bisa direalisasikan? Karena bisa jadi resolusi kita itu sebenarnya tidak realistis. Jadi, resolusi yang realistis adalah hal yang benar-benar bisa kalian capai selama 1 tahun itu sesuai dengan kemampuan dan potensi kalian seperti apa. Jadi bukan ngawang-ngawang. Saya pengen lulus IPK 4, tapi nggak pernah belajar, bolos kuliah terus, nggak pernah ngerjain tugas, sekalinya ngerjain tugas nyontek atau ngantuk di kelas. Kalau seperti itu, nggak realistis jadinya ya. Nah, ini yang paling penting dan paling utama. Ketika kalian punya rencana apapun, ketika kalian punya project apapun, ketika kalian punya tujuan apapun, jangan hanya dibicarakan, tapi dikerjakan. Ini yang paling susah. Biasanya orang berkoar-koar ingin mengatakan saya mengerjakan ini, saya mau ini, tapi males buat ngerjainnya. Karena kenapa? Realisasi adalah hal yang paling utama untuk mewujudkan semua sasaran di awal. Ya, sasaran awal kita tuh apa sih sebetulnya? Itu yang paling penting. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam proses mengenali, memahami, dan mengembangkan diri adalah bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman kita agar kita pada akhirnya bisa mengejar apa yang kita mau sehingga bisa berpikir out of the box. Itu yang paling penting. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti diajukan di ruang Zoom ya. Terima kasih.